Indonesia indah, surga, bersatu, dan seterusnya. Itu kalau kita perjuangkan. Justru apa yang saya alami dan kita lihat bersama itu menunjukkan kalau kita tidak perjuangkan, ini bisa terjadi setiap saat pada siapapun. Bukan hanya tadi seperti Nong katakan kan, bukan hanya pada saya, tapi juga orang-orang lain. Orang-orang lain yang mungkin sekedar ya beda pendapat aja gitu loh. Ya, bahwa yang harus saya berterima kasih dan pertama-tama adalah keluarga saya, karena keluarga saya tidak pernah itu ketika saya di mana di rumah sakit 2 minggu itu, mereka 2 minggunya ada di rumah sakit juga walaupun tidak boleh di ruangan yang sama ya, dan istilahnya mendukung sih. Jadi saya butuh apa itu disediakan, mereka butuh apa saya lagi dalam kondisi apa mereka bantu. Mereka ini sekali menunjukkan support yang sebesar-besarnya pada apa yang saya lakukan. Mereka percaya, mereka tidak pernah mundur sedikit pun, tidak ada permintaan dari mereka udah ya kita hidup tenang gitu ya, nggak ada tuh. Karena dia tahu bahwa ini buat apa yang diperjuangkan ini kan untuk kepentingan banyak orang, termasuk kalau Indonesia bisa menjadi lebih baik ya saya rasa seluruh keluarga saya, seluruh keluarga besar saya juga akan turut menikmatinya. Jadi fully supportive, akan mundur. Dan saya minta teman-teman yang lain jangan mundur hanya karena ada ini. Mundur dalam artian ya udahlah ini bukan urusan kita kali ya. Saya selalu bilang ya kalau bukan urusan kita, urusan siapa lagi kan? Kalau bukan kita yang berjuang, siapa itu yang berjuang lagi? Kan lagi-lagi saya ingatkan, kita tidak sedang mengundang orang untuk terlibat dalam perkelahian fisik ya. Kita mengundang orang untuk terlibat dalam perkelahian ide. Nah, jadi buat teman-teman yang berada di kubu sana gitu ya, saya mengajak ya, yuk kita diskusi, kita debat, kita Anda kasih argumen Anda, kami kasih argumen kami, dan kalau ternyata kita nggak ketemu ya udah kita saling hormati. Yang penting tapi juga bukan bagi saya ya, tapi bagi banyak orang. Jadi ini real ya bagi misalnya orang kayak Rizal Ramli yang bilang bahwa isu kadrun itu diciptakan oleh Jokowi misalnya. Ya, dan ada banyak termasuk tadi saya bilang Farid Gaban dan ada banyak orang lainnya yang mengatakan bahwa atau orang-orang yang bilang bahwa Islamofobia itu dibuat-buat. Enggak, itu real ada ya. Dan kondisi Indonesia itu jauh lebih baik dari misalnya Pakistan, dari Bangladesh, dari Afghanistan, apalagi Afghanistan kan, Suriah, Libya, Irak dan macam-macam, Saudi Arabia dan seterusnya. Kita tuh heaven, surga lah dibandingkan apa yang terjadi di sana. Dan surga ini harus kita pertahankan kan. Kalau surga ini kita biarkan diambil orang, direbut, menjadi dikuasai oleh kaum tanda petik Taliban gitu ya. Sedih saya baca setiap hari berita tentang apa yang terjadi di Taliban sekarang kan. Dulu ketika terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban, kita udah ingatkan nih, ini akan kembali ke masa jahiliyah kan. Nah, Indonesia juga bisa begitu ya. Kalau kita biarkan 10 tahun lagi mungkin kondisi kita akan jauh lebih buruk dari sekarang. Tapi kita masih lumayan karena kita masih belum berada dalam situasi di mana tradisi kekerasan adalah tradisi yang dipercaya sebagai tradisi tunggal gitu kan. Kita ya misalnya apa yang terjadi pada saya ini mudah-mudahan kemudian memberi pelajaran bagi orang bahwa ini memang buruk, ini memang jahat, sehingga kita kembali ke tradisi duduk sama-sama, diskusi sama-sama. Jadi karena itu gerakan peace yang saya bikin ini artinya memang harus terus kita perjuangkan. Karena tanpa kita yang memperjuangkan, lagi-lagi saya katakan seperti tadi itu, ya siapa yang bisa memperjuangkan Indonesia yang damai, yang bahagia, yang satu, yang menghargai keberagaman. Indonesia indah, surga, bersatu, dan seterusnya. Itu kalau kita perjuangkan. Justru apa yang saya alami dan kita lihat bersama itu menunjukkan kalau kita tidak perjuangkan, ini bisa terjadi setiap saat pada siapapun.
bukan hanya tadi seperti Nong katakan kan, bukan hanya pada saya, tapi juga orang-orang lain. Hmm. Orang-orang lain yang mungkin sekedar ya beda pendapat aja gitu loh. Bukan karena seperti saya yang menyuarakan perjuangan saya di medsos gitu misalnya, nggak harus gitu, tapi Anda bisa aja tiba-tiba di kelas karena beda pendapat, karena Anda tidak mau pakai jilbab, Hmm. karena ya macam-macam lah ya, Anda bisa jadi korban. Hmm. Nah, jadi saya tidak pernah pesimistis, karena memang itu ya saya orang Muslim kan, jadi kalau Hmm. Muslim itu memang harus percaya bahwa nasib sebuah bangsa tidak akan bisa diubah kecuali si bangsa itu sendiri mengupayakan ya kan. Iya. Ini juga kita begitu. Kita Hmm. bisa bergerak menjadi Indonesia yang indah itu kalau bangsa Indonesia mengupayakan itu, memperjuangkannya menjadi Indonesia yang indah. Tapi kalau kita biarkan kelompok-kelompok radikal ini tumbuh terus, Hmm. jangan nangis gitu ya. Kalau at the end of the day justru kita yang jadi korban, dan kita cuma bisa bilang coba waktu itu kita perjuangkan kan. Saya nggak mau aja begitu. Saya kepengen anak-anak saya hidup lebih bahagia lah daripada kita nggak usah lagi lah berantem-berantem Hmm. seperti ini, dan kita maju menjadi sebuah bangsa yang unggul gitu ya, tahun 2045 betul-betul menjadi top 5 di dunia, bukan lagi di Asia, di dunia loh secara Hmm. ekonomi ya. Tapi kalau kita berantem terus ya mana mungkin ekonomi kita sejahtera. Ya tiru aja itu, lihat Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara Islam yang terus berkonflik.